semua yang sangat kami hormati Bapak Kapolres Probolinggo dengan segenap jajaran mulai dari Bapak Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Lantas, kemudian Kasat Kapolsek seluruh yang hadir 24 kecamatan, teman-teman dari DPRD Kabupaten Probolinggo, khususnya anggota Panja Hukum DPRD Kabupaten Probolinggo. Izin, seharusnya ada 11 anggota DPRD yang masuk dalam anggota Panja Hukum, tapi yang hadir hari ini ada 5 orang karena 3 orang harus menghadiri musrenbang Kabupaten hari ini di Aula Madakaripura, 2-nya lagi sedang melakukan kunjungan lapangan. Insya Allah kalau waktunya nuntut, maka semuanya akan menyusul ke tempat ini, Bapak. Selanjutnya langsung saja kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang sudah merespon dengan baik apa yang setelah Panja sampaikan melalui surat untuk bisa bertemu, dan juga kami sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman Polres Probolinggo, Bapak Kapolres pada khususnya yang sangat responsif terhadap persoalan pupuk subsidi ini, sehingga kami sangat meyakini sesulit apapun kita mengurai masalah pupuk ini, insya Allah dengan kebersamaan yang hari ini kita mulai antara DPRD yang mewakili rakyat yang keluhannya sudah kami tampung dan kami jalankan, sehingga sinergi dengan kepolisian termasuk Polres Probolinggo, support dari Bapak Kapolres akan menjadi cahaya terang untuk bagaimana pupuk subsidi ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman dari Polres dan teman-teman dari Panja Pupuk, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polres, utamanya salah satu personil dari Polres Probolinggo yang kemarin beberapa hari ini sempat viral Kasat Intel Brimo kalau tidak salah, yang telah melakukan aksi heroik untuk bisa menghadapi para begal yang kemarin sudah bisa ditangani. Terus terang di WhatsApp grup di DPRD itu beberapa hari itu full dengan video-video itu, bahkan ini kami share seluruh WhatsApp kita di bawah. Kita ingin menunjukkan bahwa di tengah dermaga, di tengah efisiensi anggaran yang seperti begini, sama sekali tidak mengurangi semangat Polres Probolinggo untuk berjuang. Nah, itu kami tegaskan karena kami DPRD terus terang ingin mendampingi Polres, ingin mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa polisi itu 24 jam ada bersama dengan rakyat Kabupaten Probolinggo. Bahkan salah satu anggota Panja kita, Pak Wahid, itu langsung press release, Pak Wahid Nurrahman dari Partai Golkar, ini komandan saya kenalkan, ini mengapresiasi tentang adanya aksi heroik kemarin. Perlu saya kenalkan dulu, di sampingnya berdiri ini Gus Dimyati dari Partai Nasdem, kemudian sebelahnya Bapak Wahid Nurrahman. Nah, ini senior, ini 4 kali apa 5 kali jadi anggota DPRD dari Partai Golkar. Sebelahnya Nun Hasbullah Kafabi dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sebelahnya adalah Bapak Muad dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya sendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ada teman-teman lain yang tergabung dari partai yang dalam Panja yang insya Allah akan hadir kalau waktunya menutupi. Lanjut, Komandan, izin saya akan menyampaikan slide ini secara singkat, temuan-temuan daripada Panja selama hampir 2 bulan, menginjak waktu 2 bulan. Temuan-temuan ini kenapa saya ingin sampaikan? Karena seperti yang Kapolres tadi inginkan, bahwa Panja menginginkan nanti ada Memorandum of Understanding, MOU antara Panja pupuk subsidi dengan Polres Probolinggo. Tujuannya apa? Tujuannya agar keberlangsungan terhadap pengawasan pupuk subsidi ini bisa dilakukan secara berkala, sehingga nanti posisi sinergitas antara DPRD dengan kepolisian, utamanya Polres Probolinggo, bisa
berlanjut sehingga evaluasi tentang pengawasan pupuk subsidi tidak hanya berhenti pada saat panja ini dibentuk. Baik, next slide selanjutnya, lanjut. Nah, kami sampaikan beberapa temuan di lapangan, Komandan. Satu, ada beberapa distributor melakukan instruksi atau tekanan pada kios untuk menjual harga di atas HIT. Ini clear. Memang tidak bisa kami buktikan secara tertulis, tapi hampir mayoritas banyak kios selama ini sebelum adanya panja. Kenapa mereka menjual harga di atas HIT? Itu ada beberapa distributor nakal yang memang meminta kios-kios tersebut menjual dengan harga yang disepakati distributor. Itu ada audien kiosnya, nama kiosnya yang melapor kepada kita sudah ada. Nah, ini nanti akan ada kenapa kok bisa begitu. Poin nomor 2, ada satu malah distributor yang melakukan pengiriman pupuk tidak sesuai dengan SPJB pada kios. Ada kios yang SPJB-nya, SPJB itu surat perintah jual beli pupuk, dia menandatangani 5 ton, tapi yang diterima hanya 2,5 ton. Sehingga kios ini bingung. Ini kenapa kok saya bisa tanda tangan 5 ton, padahal yang saya terima cuma 2,5 ton, Komandan. Ini ada satu distributor yang sudah kami identifikasi. Nah, oleh karena itu panja ini bingung. Nanti ngobrol serius dengan Polres, tujuannya begitu. Kalau kejadiannya sudah dilakukan begitu itu, sebelum adanya panja, maka konsekuensi rekomendasi hukumnya apa? Itu kami bingung. Karena ini sudah terjadi kemarin, Komandan, bertahun-tahun gitu. Yang ketiga adalah ada distributor meminta kios untuk menjual paket pupuk di luar subsidi, namanya paket. Yang ini memberatkan kios. Ada nama pupuk di mana kios harus menebus pupuk dan wajib dijual ke petani. Nah, petani nggak mau membeli. Akhirnya kios mengeluarkan modal ekstra untuk menebus pada itu. Inilah salah satu alasan kios kenapa dulu-dulunya sebelum adanya pajak ini harga satu sak itu bisa 180.000 atau 200.000 satu sak, 50 kilo, setengah kuintal. Jadi ada yang 1 kuintal 500.000 dulu kemarin, seperti yang Komandan sampaikan, labanya 100% lebih. Belum nanam sudah dapat laba kios itu. Salah satunya ini yang dilaporkan kepada panja. Sekarang pun masih numpuk di 1 kios atau 2 kios, nggak dibeli oleh petani. Ini yang membuat kios kucing-kucingan dengan kita, sehingga para petani yang membutuhkan pupuk ditawari dengan harga di atas itu dibeli, Pak. Nah, kemudian yang keempat, 5-7 distributor kalau tidak salah dari 10 distributor resmi di Kabupaten Probolinggo adalah hanya berupa kepala cabang, bukan pemilik asli. Ini yang akhirnya bikin marginnya kecil. Karena mereka kepala cabang, otomatis mereka butuh penghasilan sendiri, yang punya distributor butuh penghasilan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ada penarikan biaya kepada kios yang dibebankan kepada kios, biaya SPJ yang dibebankan kepada kios, akhirnya kios mau tidak mau harus menjual itu dengan harga di atas HIT. Karena info yang kami terima dari PI, margin kios mendapatkan laba dari distributor, satu saknya itu kalau tidak keliru hanya 2.300 sekian. Jadi kalau 1 kintal itu dapat 7.500-an laba aslinya. Kios mendapat dari distributor. Nah, ketika distributor membebankan dengan berbagai macam itu, bahkan ada 1 kios kalau adminnya kios tidak mengirim biaya tambahan kepada admin distributor, pupuknya tidak akan dikirim. Sehingga ada kejadian petani yang terlambat mendapatkan pupuk subsidi karena lambatnya pengiriman penebusan pupuk karena alasan dari kios pupuk tidak ada. Ini faktor. Makanya Komandan bilang bertahun-tahun memang komplikasi pupuk ini, Komandan. Ibarat orang penyakit, jantung kena, liver kena, paru-paru kena, harus satu-satu. Makanya panja pengennya harga ditaati baru masuk ke yang lain. Selanjutnya adalah
Distributor membiarkan itu biaya-biaya tentu tadi. Nomor 6, kios menjual pupuk pada petani yang tidak masuk dalam RDKK dengan harga. Nah ini gimana? RDKK ini, polemik ini. Tenaga PPL kita terbatas sekabupaten, Bapak. Sedangkan petani yang mau mendaftar pupuk subsidi banyak. Yang kedua adalah informasi tentang RDKK ini selama ini tertutup. Petani banyak nggak tahu kemana. Bahkan mirisnya, tingkat desa dan tingkat kecamatan itu juga tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu tentang bagaimana cara petani mendaftarkan ke RDKK itu. Hanya kios dan distributor yang pegang RDKK itu. Selama ini begitu. Padahal RDKK itu secara aturan diciptakan oleh Kementerian Pertanian hanya untuk memastikan bahwa penerima pupuk subsidi itu tepat sasaran, dikarenakan jatah pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo terbatas. Jadi Probolinggo itu jatah pupuknya harusnya yang diusulkan 165.000 ton, yang didapat oleh dari Kementerian Pertanian melalui produsen pupuk PI itu hanya 30.000 ton. Jadi bukan pupuknya yang langka, tapi subsidinya terbatas, petani yang mau menerima pupuk itu banyak yang tidak dapat. Ini dijadikan momentum oleh kios-kios itu, distributor itu selama sebelum adanya panja ini menjual pupuk kepada mereka yang tidak masuk dalam data RDKK itu dengan alasan tidak masuk data, sehingga mereka dikenakan biaya di atas HEP. Sedangkan petani tersebut jangankan mendapatkan informasi jatah dia, mau mendaftar saja atau mengecek namanya itu susah. Jadi sebenarnya petani itu ketika masuk dalam RDKK, namanya itu nyambung dengan e-puber, aplikasi yang disiapkan kios ketika petani mau menebus pupuk. Harusnya setiap petani ketika mau nebus, dia tanya dulu ke kios, tolong saya jatahnya berapa urea tahun ini, Oscar atau NPK berapa. Selama ini tidak ada begitu. Baru setelah panja ini kami betul-betul monitor, informasi itu harus wajib dilakukan, kalau tidak itu masuk dalam pelanggaran kios, dan kita akan rekomendasikan kepada PI agar kios ini ditegur secara tertulis dan kemudian dicabut jika masih mengulangi perbuatannya. Hari ini itu yang kami lakukan oleh panja, karena kami tidak punya otoritas administratif untuk mencabut langsung, hanya bisa merekomendasikan. Yang ketujuh adalah kios memaksa petani membeli urea sekaligus dengan Polska dalam satu paket. Ini dilema. Dilemanya apa, Komandan? Memang pada saat dicek di e-puber, petani itu sudah lengkap jatah Polska EPK-nya dengan urea. Secara logika kan itu harus ditebus. Loh, itu sudah jatah dari pusat kepada petani. Tapi petani itu merasa tidak butuh Polska. Pertanyaan kita, lalu yang mengusulkan pada saat petani ini mau masuk RDKK, siapa yang dapat Polska ini? Padahal memang Polska ini di tanah yang di bawah tidak sama seperti tanah Sukapura Sumber yang sangat membutuhkan Polska ini, karena itu tanaman multikultural. Sedangkan di Dringu Gending tidak butuh Polska, karena itu padi jagung, butuhnya urea. Nah, kenapa kok bisa di beberapa daerah yang itu tidak butuh urea, justru ureanya tinggi di Sumber Sukapura, padahal butuhnya Polska? Tapi kenapa di daerah Kuripan yang tidak butuh Polska, Polskanya tinggi? Ini yang menyebabkan ada pupuk berkeliaran di luar dari wilayah yang ditentukan oleh pemerintah, dikirim secara ilegal dari kios tertentu ke kios tertentu. Ini yang menyebabkan potensi pupuk kemarin masuk, Komandan, karena ada potensi begini. Ada pupuk yang sengaja dibikin sisa melalui input RDKK tadi. Saya tidak nuduh oknum PPL ya, tidak nuduh, tapi kenapa kok bisa begitu? Ini yang harus dikurang oleh kita, karena alasannya kan sudah termasuk dalam aplikasi, dan aplikasi itu manusia yang masukin, bukan Spiderman maupun Robocop, itu manusia yang masukin. Kenapa kok bisa petani yang nggak butuh Polska sama sekali, Polskanya tinggi, ureanya dapat 200 kilo, Polskanya dapat 1 ton, yang nggak ditebus, Pak, nggak tebus, Komandan. Akhirnya apa yang terjadi? Antar kios main mata, Komandan. Kios yang butuh hortikultura dibeli, petani yang butuh hortikultura punya uang, walaupun berapapun tetap dibeli Polska. Begitu sebaliknya, punya uang berapapun urea tetap dibeli daripada suruh beli Polska.
Nah itu, ini polemik ini yang selama ini tidak terbuka kemana. Makanya Panja ini akan merekomendasikan ke Bupati penyusunan RDKK ini harus melibatkan desa dan kecamatan. Kalau perlu RDKK-nya ditempel di balai desa. Jadi kalau kepolisian nanti mendukung ini, kami tambah percaya diri kemana untuk membuat perbuk peraturan Bupati dalam rangka pengawasan buku ini, sehingga stakeholder yang kemarin tidak mau ikut harus ikut karena ada aturan peraturan Bupati yang memberi perintah kepada dinas terkait sampai tingkat desa untuk menyusun RDKK tanpa melampaui kewenangan undang-undang di atasnya. Kemudian yang 8 ini, kios itu ada kios yang menjual sisa pupuk yang tidak tertebus kemana. Di RDKK itu ada orang yang sudah mati kemana, meninggal, atau ada orang yang tanahnya sudah berganti menjadi perumahan. Coba Komandan pikir, tol Probowangi ini dari sesi 1 sampai sesi 3 ini kan banyak lahan pertanian kena. Kenapa kok jumlah RDKK-nya semakin naik? Kaplingan tanah banyak Komandan yang jadi kaplingan. Kenapa penerima pupuk subsidi semakin meningkat di Probolinggo? Ada apa ya? Jumlah sawah produktif berkurang, tapi jumlah petani yang mengusulkan sawahnya dapat pupuk subsidi lebih tinggi dari tahun-tahun berikutnya. Ini perlu diurang. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah di sini. Yang salah apa? Ya di RDKK ini. Selama ini jadi dokumen tertutup, hanya distributor dan kios yang tahu. Bahkan kita Polres saja, Kapolsek nggak tahu Pak. Teman-teman petani yang ngadu pupuk ini tidak bisa ngecek. Nah kami pengen nanti ada aturan Bupati yang mengharuskan RDKK ini dibuka seluas-luasnya, kalau perlu ditempel di balai desa sehingga mereka yang meninggal tidak mau menebus pupuk karena murah dan lain sebagainya. Ini kami minta dukungan dari teman-teman Polres sehingga kepengawasan pupuk ke depan ini gak main kucing-kucingan begini, capek kita. Yang lain sudah ngurus tentang ketahanan pangan, kita ngurus pupuk udah selesai-selesai katanya Kapolres. Kemudian banyak sekali ada banyak oknum LSM atau sejenisnya yang melakukan pemalakan kepada banyak kios sehingga berdampak kios melakukan penjualan di atas HET. Nah, LSM ini kan paham Komandan. Kalau di atas HET itu kan pidana. Katanya kios gini, ada LSM Pak datang ke kita, pasal Pak yang dibaca. Mengalahkan polisi sudah datang. Baca pasal, jam 8 baca pasal, HET pidana penjara, padahal polisi nggak ada yang sangar itu. Nah itu akhirnya ya mohon maaf ya keluarlah dikit-dikit agar LSM ini nggak datang. Nah itu memberatkan kios katanya, sehingga gimana Pak penghasilan 7.500 per sak kalau ditarik ngasih per hari 2 minggu 3 kali ada di LSM yang berbeda. Oh ini gimana? Nah ini kami pengen punglia kayak gini ini harus dibersihkan Komandan. Kalau perlu diperbuk nanti peraturan Bupati sehingga ada pihak APH yang wajib menangkap mereka yang pungli itu. Kan tidak menyalahi Kementerian Pertanian. Loh ini mencegah pungli. Makanya MOU ini dengan DPD penting Komandan. Sehingga nanti kios lapor ada LSM yang begitu kami langsung lapor ke Polsek, Polsek langsung itu. Anggaplah begitu nanti Kapolres yang paham tentang teknis itu. Ini bahaya ini Komandan kalau kayak gini. Kalau kayak gini yang tidak kita tahu ini membuat kios akhirnya melakukan manuver-manuver yang begitu itu. Artinya tidak semua kesalahan itu ada pada kios. Banyak sekali ditemukan kelompok tani yang menebus pupuk pada kios kemudian menjual kembali pupuk tersebut pada petani lain di atas HET. Nah ini fenomenal gitu Komandan. Kayaknya ini se-Indonesia terjadi. Tapi parahnya di Probolinggo parah memang. Kelompok tani itu kan memang sebuah kelompok yang bisa secara kolektif mendaftarkan anggotanya masuk di RDKK. Karena semua yang kelompok tani itu punya kartu tani. Salah satu di peraturan Kementerian Pertanian yang punya kartu tani wajib menerima pupuk subsidi. Artinya mereka dengan gampangnya bisa masuk RDKK. Tapi hari ini banyak kelompok tani nakal. Yang jadi pengurus kelompok tani itu kadang-kadang saudaranya kepala desa, yang itu bukan petani, atau saudaranya kios, atau saudaranya distributor. Akhirnya yang masuk kelompok tani itu mereka yang tidak punya sawah. Mereka meminjam KTP-nya, ditebuslah ke kios, dan akhirnya ada gudang penyimpanan tertentu yang itu terjadi di Kecamatan Lubang. Kelompok tani menimbun pupuk, hari ini bisa disita gitu.
Bisa dicek aja, Kecamatan Lumbang ada kelompok tani nimbun pupuk subsidi di Lumbang itu. Dasar hukumnya apa kelompok tani nimbun pupuk subsidi? Apa dasar? Kan ada, lo harusnya kios. Ini ditimbun dengan alasan dia kerjasama dengan kios, dengan kelompok tani, kemudian dia yang menyetorkan kepada petani. Ini kan yang akan terjadi di atas HET itu, Komandan. Sehingga petani yang tidak paham, ya pokoknya kios dia, semoga padahal tidak langsung ke kios. Nah itu loh Komandan, fenomena ini terjadi. Ada kelompok tani yang punya data di RDKK tapi tidak punya sawah. Dia sengaja tebus pupuknya, dia jual kembali kepada petani yang membutuhkan pupuk tapi tidak masuk dalam RDKK. Ini harus diluruskan kita. Kemudian keterbatasan tenaga PPL. Ini nomor 11 dulu. Banyak sekali kami temukan kelompok tani gapoktan fiktif, Komandan. Pengurusnya fiktif, bukan petani asli. Makanya kami sudah ngomong ke Gus Haris, Gus, Dinas Pertanian Pak Arif sudah kami sounding, tolong review kembali kelompok tani dan gabok tani. Karena banyak proposal-proposal fiktif yang selama ini kelompok tani ini dapat hibah, dapat alat pertanian, dijual oleh mereka. Tidak sampai kepada petani. Mungkin insya Allah teman-teman banyak mendengar. Kelompok tani dapat traktor, dapat ini dari pemerintah daerah provinsi, hilang Pak traktornya 2 bulan. Hilang, Komandan. Panja menemukan ini di lapangan. Makanya kami minta, anehnya lagi, ada desa yang tidak bisa membubarkan kelompok tani. Karena ternyata kelompok tani itu SK-nya Dinas Pertanian. Lah, kami tidak ingin kelompok tani ini dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, mengambil keuntungan atas nama petani yang dirugikan adalah petani kita. Nah ini kami minta nanti bagaimana saya, DPRD, teman-teman dan Polres ini duduk bersama menyusun MOU ini bersama-sama sehingga pengawasan kami di bawah bisa, karena gini Komandan, mohon maaf, kalau gandeng dengan polisi itu percaya diri kami dan serius ini. Jadi kalau ada warna seragam gini di samping kita, berdaya begitu loh. Serius ini, loh, Masya Allah, nggak perlu anggaran panja itu. Ditemani Kapolsek itu kepercayaan diri kita naik 200% kepada. Nah, ini yang kami butuhkan. Serius, saya di Bantaran ditemani Kapolsek Pak Hasim. Wah, minggir yang lain teman, minggir. Mau apa? Saya perwakilan rakyat dengan polisi mewakili negara sudah bersatu lewat yang lain. Jangan macam-macam. Nah, ini yang kami inginkan sebenarnya Probolinggo. Sehingga ke depan moralitas bersama ini bisa kita pikul bersama gitu loh Komandan. Kemudian yang 12, keterbatasan tenaga PPL. Ini penting. Ada 3 PPL di satu kecamatan, suruh ngurusi ribuan petani untuk masuk RDKK, pasti kelabakan. Inilah yang akan kami usulkan ke Pemkab untuk diatur tentang tata cara, tata kelola pendaftaran RDKK sampai RDKK ini selesai dan dipublikasikan kepada halayak. Kalau perlu RDKK ini berupa PDF, teman-teman disebarkan aja penerima RDKK itu. Jangan kayak Al-Quran saja yang punya wudhu bisa dibaca, masa RDKK nggak bisa dibaca? Dong ini daftar penerima kan, harus tahu lah. Kayak APH harus tahu, DPR harus tahu, desa harus tahu. Kemudian keterbatasan PPL inilah yang menyebabkan RDKK tadi semrawut. Pihak pemerintah desa sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan RDKK. Sehingga terkesan desa lepas tangan terhadap permasalahan pupuk subsidi kepada masyarakat. Fik ini terjadi di 325 desa. Tidak ada. Jadi kalau petani mengeluh, angkat tangan kades dan perangkatnya. Apa bahasanya? Urusan kios. Nah, ini bahaya ini. Kalau seperti ini makanya kita pengen ada rekomendasi perbuk atau perda pengawasan barang subsidi. Tidak hanya pupuk, Komandan. Barang subsidi itu maksudnya LPG, bisa disinkronkan tanpa menyalahi aturan di atasnya. Kayak apa pemerintah daerah ini, kalau kebijakan itu pemerintah pusat, tapi pengawasannya akan disesuaikan dengan kepentingan lokal. Nah, kayak apa itu perbub yang akan dikeluarkan setelah panja ini bekerja menemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian, potensi aturan Permentan nomor 1 tahun 2024 tentang regulasi penyaluran pupuk subsidi langsung pada petani melalui kelompok tani atau gapoktan tanpa melibatkan kios. Sudah ada Permentan yang keluar. Bisa jadi setahun ke depan yang menyecer pupuk itu bukan kios, Komandan, tapi kelompok tani. Dari produsen langsung ke kelompok tani dan gapoktan. Apa jadinya kalau kelompok taninya fiktif begitu? Apa nggak tambah musibah kita? Lihat, kalau kios enak bermodal mereka.
mau mikir macam-macam nggak berani. Tapi kalau kelompok tani lah, yang langsung dari PI langsung ke apa enggak, libatkan kita. Kalau ini tidak diperbaiki dari hari ini, karena permentannya sudah keluar, bisa dicek itu. Kalau tidak salah permentan nomor 1 tahun 2024 atau 2025 bisa dicek tentang pendistribusian pupuk langsung kepada kelompok tani atau gabungan. Ini tapi masih uji coba. Infonya di Jawa Timur ini masih di Kecamatan Kelojen, Malang, Pujon, masih Pujon untuk mencoba bagaimana kalau disampaikan pada kayaknya nasional banyak yang protes ya. Karena banyak kelompok tani yang tadi itu tidak terukur gitu loh. Kemudian selanjutnya banyak data fiktif di RDKK sehingga petani yang tidak masuk RDKK merasa dianggap dipersulit. Saya sampaikan tadi, karena minimnya sosialisasi, minimnya akses, tidak terlalu banyak pihak yang ikut dalam penyusunan RDKK sehingga RDKK ini menjadi kitab suci yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, hanya dipunyai oleh distributor dan kios. Ini yang bikin petani itu muak dengan pemerintah daerah, dianggap pemerintah tidak berbuat apa-apa, padahal karena memang regulasinya yang menuntut kita akhirnya diam. Kami ingin menciptakan regulasi RDKK ini dibuka kepada publik, mulai dari tahap pendaftaran, penyusunan, input, sampai pada publikasi RDKK. Karena itu insya Allah tidak menyalahi aturan. Dan katanya Kementerian Pertanian, Komandan, kalau ini sampai berhasil, regulasi RDKK ini berhasil, satu-satunya di Indonesia akan terjadi di Probolinggo. Satu-satunya. Karena baru ini ada panja pupuk di wilayah negara kesatuan, belum ada panja pupuk yang ngurusi pupuk subsidi. Makanya kami ingin menggandeng Polres, kita bareng-bareng buka RDKK ini dengan regulasi, sehingga ini akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, kasihan petani-petani kita. Nah, kemudian kuota pupuk subsidi di beberapa kecamatan tidak sesuai. Seperti yang saya sampaikan itu, Pak. Kecamatan Sumber Sukapura yang butuh hortikultura tanamannya, kenapa urianya tinggi? Sedangkan ada beberapa petani di Banyuanyar, Pakuniran tidak butuh Ponska, itu kenapa kok Ponskanya banyak? Harusnya kan urianya yang banyak. Nah, ini ada apa itu? Nah, ini kan perlu ditelusuri. Kalau perlu nanti apakah distributor itu dipanggil bersama Polres atau gimana biar mereka ada efek jerah, dalam artian jangan main-main, jangan hanya panjang. Seperti yang saya sampaikan itu, Komandan. Warna seragam jenengan itu beda memang kalau bertemu dengan DPRD itu beda kekuatannya itu loh. Selama ini takut kucing-kucingan saja dengan kita, Komandan. Kurang berfungsi efektif pengawasan sosialisasi dari eksekutif, terutama pertanian dan DKUP. Lemah kita, Komandan. Saya sudah protes keras. Pertanian sama DKUP lemah urusan pengawasan ini. Saya bilang ke Gus Haris, kalau tidak becus Gus, ngurusi begini, ganti saja kepala dinasnya. Dengan dia, Komandan. Ngapain memelihara kepala dinas yang tidak mau bekerja? DPR kan begitu tugasnya, suruh copot. Baik, langsung sudah mau selesai ini. Nah, kios per hari ini ada 296 kios, Komandan. Ada 6 kios, kalau per hari ini ada 12 kios yang sudah panjang ini rekomendasi untuk dicabut di sini. Karena kucing-kucingan setelah sidak, mereka masih melakukan penjualan di atas itu. Karena kami tidak punya wadah untuk mencopot itu, maka PI yang diminta kami untuk mencopot. Kami sebenarnya ingin mencopot distributor, Komandan. Yang nakal-nakal ini. Karena dosa mereka itu bukan hari ini. Tahun-tahun yang lalu. Kalau hari ini tobat mereka, kan ada panja, Pak. Sudah dong, wah lupa sistematis. Tapi faktanya kan kenapa? Saya tanya, loh sebentar, kan ini panja. Kenapa dari dulu nggak bisa turun harganya? Kan bisa jawab mereka. Dosa mereka itu bertahun-tahun. Bisa nggak panja ini rekomendasi dicabut 10 distributor? Ya biar jadi viral, Komandan. Ini yang dikuasai banyak. Ini soalnya cindo-cindo itu, Komandan. Bahaya itu. Yang paling parah kan distributor itu ownernya ada orang Surabaya, yang jadi kepala cabang orang Probolinggo, sehingga marginnya itu tinggi. Ini yang menyebabkan mereka secara kasat mata tidak masuk dalam tertulis, tapi menekan kios untuk menjual di atas HEC selama ini. Karena tekanan itu ada pembagian margin yang ini menyebabkan kios harus berbagi. Itu gimana, teman-teman? Saya nunggu Kapolres lah. Kita ini apa yang perlu kami catat, kita nunggu Kapolres pokoknya. Serius ini. Nah, apa rekomendasi kita? Merekomendasikan kepada beberapa distributor untuk dicabut izin operasionalnya pada BI.
terutama kepada distributor yang telah benar-benar terbukti melanggar dan menekan kios sehingga melanggar aturan pendistribusian pupuk subsidi. 2. Merekomendasikan kios agar dicabut SPJP dan penunjukannya sebagai kios bagi yang masih menjual pupuk subsidi di atas tiket, bagi yang masih nakal dan kucing-kucingan. Dalam penyusunan RDKK, pemerintah Probolinggo agar menginstruksikan kepada PPL untuk sinergi dengan pihak desa dan kelompok-kelompok tani dalam pendataan penerima pupuk subsidi di wilayah RDKK masing-masing. Ini yang akan kami rekomendasikan regulasi pergub itu. Menurut sertakan pemerintah desa, seperti yang saya sampaikan, Pak Desi sebagainya, meminta dinas pertanian dan sebagainya. Nah, yang nomor 7, Komandan, yang saya isi ke Komandan tadi, pemerintah Probolinggo dan DPRD Probolinggo ingin membuka hotline pengaduan pupuk subsidi. Kalau perlu hotline ini kerjasama dengan Polres atau dengan Kejaksaan, sehingga nanti hotline ini menjadi sinergitas antara seluruh Forkopimda untuk mengawal pupuk subsidi ini bahkan setelah panja berakhir. Nah, bagaimana nanti akan saya sering diskusi dengan Kapolres nanti urusan ini. Pimpinan daerah atau Bapak Bupati agar mengevaluasi kembali tentang kelompok tani dan kampung tani. Ini nanti kami ke Pemkab, rekomendasi ini. Meminta dinas pertanian agar melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pupuk subsidi. Kenapa kami menekankan APH itu harus ikut? Karena kan rentan dengan pungli dan penyelewengan, Komandan. Disitulah celah yang selama ini bikin harga pupuk itu di atas HET, Komandan. Pungli, penyelewengan, intimidasi, Komandan. Itu sudah bukan ranah administratif itu. Memang ranahnya jenengan itu. Makanya kami betul-betul ingin sinergi sehingga ke depan pupuk ini bisa lebih ditangani. Sekian itu, Komandan, mohon maaf kalau banyak uraian saya yang masih salah, dan mohon maaf juga kehadiran teman-teman mengganggu aktivitas Kapolres dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.